menonton video baru lainnya. Tanpa peduli lagi berapa sisa putaran yang harus kuselesaikan, aku melangkah keluar lapangan. Tapi Om Malik menangkap tanganku. "Kamu mau kemana?" Aku meronta. "Lepasin. Kalau kamu pergi sekarang, semua orang akan tahu kalau kamu gak lebih dari anak manja biasa. Ayari, lakukan sampai selesai. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." "Enggak, aku mau pulang sekarang." "Apa Om gak lihat mereka merekamku buat ditertawain?" Om Malik menatapku lekat. "Lalu, kamu mau mereka merekam apa? Merekam seseorang yang menjalani hukumannya dengan baik? Atau seseorang yang melarikan diri dari hukuman? Murid biasa sama seperti yang lain atau murid yang menggunakan kekuasaan orang tuanya?" Aku terdiam. Air mataku hampir mengalir. Tapi mendengar kata-katanya, aku mulai berpikir. Tanpa banyak bicara, aku kembali ke trek dan mulai berlari. Kali ini aku berlari dengan kecepatan normal, bahkan cenderung lebih cepat. Aku ingin menyelesaikan hukuman ini secepat mungkin, dan bisa menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Terpaan angin yang menyentuh wajahku berhasil menghilangkan jejak air mata itu sebelum sempat dilihat orang. Begitu selesai, aku meraih tasku dan tanpa mempedulikan Om Malik, aku menuju kelasku sendiri. 2 kali mengetuk. Suara guru yang sedang mengajar menyuruh masuk terdengar. Aku sempat melihat Om Malik berdiri tak jauh dariku sebelum masuk. Kulemparkan tatapan kesal padanya. Semua orang memandangiku saat masuk. Aku tak peduli. Aku lelah dan satu-satunya yang ingin kulakukan saat ini adalah duduk di tempatku sendiri. Kulirik ke arah papan tulis dan menghela nafas. Pelajaran bahasa Inggris. Kalau begitu aku bisa tidur sebanyak yang aku mau. Tenggorokanku terasa kering, tapi mataku juga sudah mengantuk. Efek kalau aku terlalu lelah dan terlalu haus. Sudahlah, yang penting aku bisa beristirahat. Setelah aku duduk, giliran Mindy yang masuk. Ia membawa tas dan 2 botol minum dalam pelukannya. Tak sepertiku, ia menyapa Bu Delia dengan ramah. Guru bahasa Inggris. Ia duduk dengan rusuh, membuat aku sedikit memiringkan tubuh. Takut terkena tasnya yang tampak berat itu. Mindy menyodorkan salah satu botol minum air mineral padaku. "Ini dari Mas Malik." Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. "Ini juga. Kamu disuruh minum sekarang." Aku menatap ke benda yang baru saja dikeluarkannya. "Botol obat." "Males, gue gak haus," kataku sebal. "Buruan, minum cepat," paksa Mindy sambil menyorongkan botol dan obat sekaligus. "Apaan sih?" Maksa-maksa ku tepiskan tangannya. "Mindy, Ayari, ada apa?" Suara Bu Delia di depan membuat kami kontan terdiam. Bu Delia melangkah mendatangi kami berdua. "Ini Bu, Ayari gak mau minum obatnya," kata Mindy mengadu. Mataku melotot padanya. Bu Delia menatapku lembut.
Setelah melihat botol dan obat di atas meja itu dan berkata dengan suara yang juga sangat lembut, "Yari sayang, minum ya nak, kamu kan barusan lari. Kalau kamu gak minum, nanti sakit. Papamu kan lagi di luar kota. Kalau putrinya sakit, beliau pasti khawatir. Kamu mau papamu khawatir?" Nah, aku terdiam dan menggeleng pelan. Bu Delia benar. Papa bukan hanya akan khawatir, tapi ia mungkin akan terbang dari pelosok dunia manapun begitu tahu aku sakit. Padahal saat ini Papa sedang menghadiri sebuah konferensi dunia yang penting. Ia dan tim dari berbagai belahan dunia sedang menyiapkan sebuah proyek pekerjaan sosial untuk anak-anak kelaparan di Afrika dan mengatasi akibat peperangan yang tak kunjung usai di Timur Tengah. Kuraih botol dan obat itu dan meminumnya dengan patuh. Selesai menenggak obat, kepalaku berputar ke arah jendela dan melihat Om Malik berdiri di balik jendela memperhatikanku. Wajah tanpa ekspresi itu bertemu pandang denganku. Sebelum berbalik dan menghilang, kutatap botol minum di tanganku. Perasaanku campur aduk tak karuan. Belum pernah ada pengawalku yang justru memintaku dihukum. Tapi belum pernah ada juga pengawal yang memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan seperti Om Malik. Baru kali ini, entahlah aku harus senang atau malah sedih. Aku juga bingung. Aku lelah sekali hari ini. Mungkin karena ini pertama kalinya aku dihukum. Entahlah. Aku bahkan tertidur di kelas hingga pelajaran Bu Della berakhir. Saat pelajaran kimia, aku hanya menatap papan tulis dengan tatapan kosong. Saking ngantuknya, kuputuskan untuk mencuci mukaku, biar segar sedikit, atau aku akan kembali tertidur. Ketika keluar dari kelas, lorong sekolah terlihat sepi. Hanya 1-2 orang, entah itu guru atau sesama siswa sepertiku yang terlihat. Tapi tanpa melihat pun aku tahu, yang paling penuh saat ini pasti di kantin. Penuh dengan para siswa yang sedang bolos dari kelas. Cuma, saat ini aku tak sedang ingin tahu soal mereka. Aku hanya heran mengapa si pengawal sialan bernama Malik itu tidak terlihat. Celingukan kepalaku berputar ke sana kemari mencari bayangan. Ia tak terlihat. Kok aneh? Biasanya semua pengawalku selalu duduk di depan kelasku. Bahkan ke toilet saja mereka pasti ikut sampai depan pintu. Apa dia kapok? Apa seseorang memecatnya setelah para guru melaporkan soal perlakuannya pagi ini pada putri kesayangan petinggi negeri sekaligus pengusaha besar negeri ini? Aku tersenyum licik. Nah kan, makanya jangan sembarangan sama the royal princess sepertiku. Meski tanpa mahkota, kekuasaan Papa jauh lebih mengerikan dibandingkan yang dibayangkan orang. Baru kali ini, aku sangat bersyukur memilikinya. Sembari bersenandung riang, aku pun ke toilet. Mungkin sekarang seorang pengawal pengganti sedang meluncur menuju sekolahku. Tak apa, siapapun dia. Kali ini aku berjanji akan memperlakukannya lebih baik selama dia tidak menjadi seperti si Om Malik itu. Setelah selesai mencuci wajahku dan merasa segar, entah mengapa hatiku terasa jauh lebih baik.
Moodku tak lagi seperti tadi. Lebih bersemangat. Aku tersenyum menatap wajahku di cermin sekolah dan merasa menjadi gadis tercantik di dunia saat ini. Setelah itu aku pun keluar dari toilet. Di situ aja naroknya. Mas, suara Pak Ahmad yang berbicara dengan seseorang itu menarik perhatianku. Aku berbalik dan hanya bisa melongo saat melihat orang yang kukira sudah pergi itu sedang memegang seonggok sampah rumput dan ranting pohon tanpa canggung, memindahkannya ke dalam sebuah lubang besar, dan begitu selesai, ia kembali ke sudut lain, mengambil lagi dan kembali memindahkan ke lubang besar itu. Saat ia mulai menginjak-injak sampah itu agar lebih padat, ia melihatku. Tatapan kami bertemu. Seperti biasa, ia tidak tersenyum dan hanya kembali menunduk melanjutkan apa yang ia lakukan. Pak Ahmad yang menyadari arah tatapan Om Malik juga menoleh padaku. Wajah Pak Ahmad tampak berubah dan buru-buru ia mendekati Om Malik. Mas, udah, biar saya kerjain sendiri. Itu Mbak Ayari mungkin perlu sama Mas E. Om Malik kembali menatapku. Lalu ia mengangguk pada Pak Ahmad. Sebelum bergerak mendekatiku, tampak keringat membasahi kaos yang ia pakai. Baju kaos itu kini tampak lengket menempel, memamerkan pahatan tubuhnya yang sempurna dengan otot-otot yang terlihat jelas. Tunggu, bukankah tadi pagi ia mengenakan kemeja? Aku mundur selangkah saat Om Malik berhenti tepat di depanku. Kupikir aku akan mencium aroma menjengkelkan yang biasanya timbul dari tubuh yang bermandikan keringat seperti itu. Tapi tidak. Aroma yang jelas menguar dari tubuhnya justru membuatku berpikir yang tidak-tidak. Inikah aroma maskulin yang sering didengungkan Mindy? Setiap kali ia selesai menonton teman-teman cowok kami yang bermain basket, "Kamu perlu saya?" tanya Om Malik singkat. Aku menggeleng. Tak bisa berkata apa-apa. Masih ada pelajaran kan? Ngapain keluar? Tanyanya lagi. Ia mengelap keringat di wajahnya dengan sapu tangan biru dengan corak bunga. Bunga, itu miliknya? Aku mengalihkan tatapan. Masih. Aku cuma ke toilet aja. Om bantuin Pak Ahmad? Ia mengangguk santai. Sekalian, nungguin kamu selesai. Saya bosan. Saya olahraga sekalian bantuin beliau. Gak dilarang kan? Do whatever you want lah, kataku sekenanya sambil berjalan meninggalkannya. Om Malik tidak mengikutiku. Malah ia dengan riang berlari lagi mendekati Pak Ahmad yang kali ini sudah sibuk mengisi ember. Bersiap untuk membersihkan toilet.